Ini ya, ini dilepas, caranya dilepas. Kemudian ditambahkan indikator True Fog AD. Misalkan True Fog. Nah ini ya, guys. Oke. Nah ini gimana? Eh, ini sebenarnya bumi ini masih akum apa sudah distribusi sih? Nah, ternyata di dalamnya sini ini masih banyak holdernya. Ya, ini Tosca, biru Tosca ini, ya, guys. Oke. Ini time frame 1 hari ya. Enak buat buat apa ya, interpretasi datanya. Oke. Ini ternyata si bumi ini masih bagus. Holdernya masih banyak nih. Gitu ya. Untuk berkurang ini ya wajar lah. Ini paling ya retail atau retail yang takut nggak ngerti arah ini udah mulai jualan juga nih. Gitu ya guys. Untuk resistnya di mana Om? Nah, resistnya kita cek satu persatu. Dari candle yang sebelumnya yang di atasnya tinggi. Nah, yang ada di bawahnya ini yang jarum ini berarti di sini nih 39 392 ini dicek sebelah kanan itu adalah resist yang terdekat. Oke. Nah, ini kan sama kan nilainya cuma rata-rata sini 362. Nah, ini bukan resist. Ya, ini yang paling tinggi di sini ya. Nah, nanti kalau repot di mana Om? Ya, candle yang sebelah kirinya yang nah support satunya yang ada ekornya ini ya. Ini support satunya. Turun ke bawah lagi support duanya, support tiganya. Gitu ya caranya bikin predictionnya. Berarti kalau bumi ini nanti resistnya di mana? Ini 392 itu ya. Itu ya teman-teman. Kemudian balik lagi ke ini kita cek satu lagi CCTH. Nah, oh ini tipis. Nah, distribusi bukan tipis distribusi. Ini pemainnya masih banyak yang lokal ya. Kalau untuk sniper saya cari bagusnya yang apa? Irisan 3. Oke. Kalau ini buat ya seneng-senengan lah dikit-dikit porsinya ya kalau yang lokal ini ya. Oke. Karena kalau untuk sniper mau hajar 100 juta ke atas 1 M harus yang irisan PPA 3 gitu. Lumayan kan sehari misalkan 10% dari 1 M udah 100 juta. Kalau dari 100 juta, 10%-nya kan 10 juta ya. Gajinya siapa itu, Bang? Segitu. Oke, kita balik lagi ke screener. Kita masuk ke screener. Nah, oke. Ke irisan PPA 3. Oke, kita edit. Masuk edit IASG. 1D price-nya di atas 0, 1D volume hedging-nya di atas min 100, volumenya 10 juta, volume ya, frekuensinya 10.000, net foreign buy sell nilainya di atas 1 M. Ini pentingnya. Kalau kita mau hajar 100 juta, 1 M, itu harus pakai irisan yang DPA 3 ya, amannya ya, guys. Nah, ternyata setelah kita screen, hasilnya ada cuma 6 simbol. Ya udah, besoknya kita fokus di sini. Nah, tapi kemarin itu eh, kayak sektor sektor keuangan ya kemarin ya yang banyak PHP itu juga harus hati-hati. Pokoknya pastikan BPA-nya pada saat mau masuk, mau hajar, itu BPA-nya hijau, oke teman-teman. Nah, ini kita cek satu-satu ya caranya. Eh, kita add to watchlist, kita centang, oke caranya seni ya, tergantung teman-teman. Kalau saya setiap tanggal ya, besok misalkan tanggal 22 ya, caranya bikin formatnya 22 bulan 12 25. Kita namakan irisan BPA 3. Artinya ada top volume, top frekuensi, dan net net foreign buy ya. Itu, itu yang story di BPA variabel frekuensi penting
sama net foreign diinget-inget ya. Itu ingat kalau untuk kita supaya mainnya safe, eh, ada daya dorongnya atau bensinnya kuat, itu yang VPA 3 ya guys. Juga beda ya guys. Apa naik sama juga bisa seperti kemarin itu MDR kan, jadi teman-teman saham yang dipunyai kok masuk top sell itu jangan panik. Teman-teman harus yakin di saat itu bisa naik cepat, sorenya itu langsung dieksekusi untuk di jangan simpen, habis mesti rotok gitu. Karena pemainnya keluar dulu gitu ya. Itu ya formatnya tanggal bulan BPA 3. Nah, artinya yang dipakai bukan fixed cost ya, artinya bukan variable cost ya. Sorry, sorry. Bukan variable fix. Nah, ya maksudnya gimana ya? Kalau di akuntansi itu ada fixed cost sama, aduh lupa aku, sebentar. Intinya yang paling penting itu dari ada volume, ada frekuensi dan asing gitu ya. PPA 3. Saya gunakan bahasa-bahasa praktis ya, biar nggak terlalu banyak teori. Jadi, nah, kenapa kita dengan bahasa gratis itu harus pakai, aduh, bahasa-bahasa langit. Teman-teman nanti ini apa mau dengan bahasa-bahasa yang apa ya? Intinya gitu. Baiknya usaha yang simple, yang tapi cuan
Recording in Nah, progress. PKSL. Nah, ini sudah mulai hijau PKSL-nya ya. Ini kita interpretasikan pada perdagangan kemarin Jumat itu ada pelangnya, walaupun akhirnya candlenya juga hijau, ternyata masih banyak yang jualan. Kita lihat nih, ini siapa sih yang jualan ini? Kita masuk ke ini, nah ini ternyata DB, YB, MG, KK, XL, XL ya, terus OD, HD. Ini yang paling banyak adalah DP, tapi AK masuk ya. Oke, kemudian masuk lagi. Nah, ternyata di pemainnya ini yang bikin hijau ini ternyata adalah si King, si AK. Oke, ya. Nah, ini kan kelihatan belum stabil ya. Ini ekornya panjang, ini jarumnya panjang, ekornya panjang. Ini proses ya, teman-teman ya. Tapi pas perdagangan Jumat kemarin, itu VPA-nya sudah mulai hijau. Ya, bagus lagi jika nanti pecah telur. Dari yang merah-merah-merah ini ternyata VPA plus dot dominan buyer. Oke, walaupun ini sudah hijau, itu lebih bagus lagi ya teman-teman ya. Ini gimana kesimpulannya? Ya, masih kalau yang sudah punya barang, caranya tarik aja selama di atas 120 atau 119 boleh aja ya, karena ini sudah mulai keluar ekornya. Ya, ekornya berarti tekanan belinya sangat tinggi sekali. Oke, itu ya teman-teman. Untuk Senin besok gimana Pak? Naik salah eh, pemainnya si King si AK ya, saya gitu. Ini kan sudah masuk downtrend ya teman-teman ya, sudah mulai backgroundnya itu sudah mulai merah. Oke, ini sudah uptrend, yang dulu yang kemarin itu uptrend, backgroundnya sudah hijau ya. Ini ada background merah, hijau ya. Kalau bisa, itu di trading view-nya di setting sebelah kanannya dengan nama BKSL. Caranya nyeting gimana? Masuk ke bagian hexagon, kemudian ticker and description yang sebelah kiri yang atas ya, masuk di bagian skill and line. Nah, sini. Ya, di bagian canvas. Oke. Nah, di sini watermarknya ticker tengah, kemudian yang untuk skill and line-nya itu dipilih name, value, symbol, atau nah di sini dicentang. Biasanya ini kan nggak dicentang ya. Nah, ini memunculkan nama yang sebelah kanan sini ya. Jadi teman-teman pemula ini sangat bingung kalau nggak dikasih tahu juga ya. Harus nyari-nyarinya di mana yang belum familiar dengan trading view. Oke, balik lagi hasilnya dari screener tadi, PMRI. Nah, sedikit distribusi kecil ya. Oke, kita cek cross-nya, apakah ada broker yang siluman. Oh, ternyata baik-baik saja. Oke, kita kembali lagi. Ini yang buang barang adalah BK, YP, XL yang masuk adalah BB, NI, PD, AK ya. Ada geng AK lagi saya udah mulai. Ya, kita cek di ini untuk teknologinya dan teknologi net potensialnya, net buy-nya. Nah, itu kan nggak hanya AK, nggak hanya BK, banyak ya, ada 5 kalau nggak salah. Nah, itu menang yang mana antara yang beli dan jual gitu kan. Nah, ternyata yang ini levelingnya itu nepuk ke bawah ya. Apakah besok bisa berbalik arah? Bisa juga karena punya kepentingan ya. Nggak masalah punya beda ini. Misalkan AK, misalkan dia top masih top empatnya. Apakah mungkin besok bisa berada di top satunya? Bisa saja ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Pada saat screener pada saat kita melakukan screening menggunakan irisan BPA3, kita nemu saham, ada saham Dewa. Kita lihat ini Dewa. Brosumnya di mana? Oke. Untuk harian brosumnya, eh, sorry. PMRI tadi belum dicek ininya ya. Oke. Trading view-nya belum cek. PMRI. Ya. Oh, diingat eh, ada dua kepastiannya ya. Oke. PMRI
Ini keren banget ya. Nah, ini si Aka kan kemudian yang Brudot tuh, Aka dan kawan-kawan. Ini dia narik invest. Jadi untuk ini sudah keluar signal beli besar. BPA-nya sudah bentuk ya, anak tangganya berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini keren ya. Tapi ini berarti kalau gitu, ini kan, nah kalau emang nggak bisa ditarik berikutnya lagi, tarik ke atas ini, yang dari sebelah kiri tarik ke kanan, jadi udah langsung bisa dibuat trading plan ya. Gitu. Jadi ini arahnya kalau modelnya seperti ini, berarti arahnya ke arah 5.300 ya guys. Itu arahnya ya. Nggak usah panjang-panjang. Kalau untuk kita itu eh, ya nanti lah kalau panjang-panjang holder itu ngapain kita panjang-panjang kalau kita sudah ada peluang untuk someday ya ada yang dibuat swing. Tapi kalau saya kira banyakkan yang someday trade ya daripada yang swing. Tapi swing juga multi bagger ya bisa dalam waktu sebulan kalau memang ada momentum pas ya. Itu ya teman-teman ya. Nah ini caranya interpretasi data. Ini ternyata pada perdagangan Jumat kemarin itu ada green flag. Nah, power buy-nya berarti di atas berapa? 75%. Lumayan ya. Kemudian blue dot. Nah, berarti dominan pembeli. Ya, cuman candlenya ngejarum sama bikin ekor ya. Kalau bikin ekor berarti apa? Tekanan belinya tinggi. Langsung dibalikin gitu, guys. Ya, dengan volumenya di atas 20 rata-rata ya MA20-nya bisa tembus ya ini. Ya, ini sebenarnya, nah ini tapi nggak kelihatan PPA-nya yang kemarin. Oke, gitu ya. Ini apakah bisa naik dalam waktu 3-4 hari? Bisa, karena dari sini, dari 4 hari terakhir sih ya, bayarnya, inflow-nya ya. Gitu. Ini mesti punya kepentingan arah ke 5.300. Bisa dilihat deh nanti. Oke, balik lagi. Pada screening BPA 3 irisan 3 di mana top dia mendapatkan top volume, top frekuensi, dan top net buy asing ya. Top volume, top frekuensi. Kenapa kok top frekuensi dimasukkan? Nah, karena memang itu yang ramai diperdagangkan ya. Oke, masuk ke Dewa. Oke, Dewa ini bumi. Habis bumi. Bumi ya. Bumi ini eh, broker actionnya netral. Oke, senatnya netral. Ini caranya baca. Brokernya distribusi. Jumlah jumlah pembelinya 41 broker, penjualnya 39. Ya. Dari yang kecil ke besar itu adalah distribusi. Jumlahnya dua distribusi ya guys. Tapi ini kan distribusi kecil ya, bukan distribusi besar. Beda sama yang ini, Dewa misalkan. Nah ini dianggap yang kalau caranya baca gini. Broker broker pembelinya 37, sellernya 34. Dari yang kecil ke besar itu ada selisih 3. Berarti artinya apa? Distribusi. Coba cari yang akumulasi ya. Pasti bayarnya. Nah ini teman-teman. Bayar brokernya 3, sellernya 38. Berarti apa? Dari yang besar seller ke kecil itu dinamakan eh, akumulasi ya. -8. Artinya -8. Nah, kalau diangkakan tuh -8. Kalau negatif itu berarti akumulasi ya guys. Oke. Top 1 normal akum, top 3-nya big akum, top 5-nya big akum. Average-nya rata-ratanya adalah akum. AK, YP, CC, 5G, WD. Nah, kalau dirumuskan itu nilainya lebih dari 30 ya. Nih, 13,331, 26%, 27 ya rata-rata. Oke. Itu ya paham ya sampai sini busi. Oke, kita lihat di sini. KSL ini sebenarnya masih
distribusi. Tapi jangan takut, why not? Jika dia mau berkehendak, bagaimanapun kondisi kondisi bandarmologi dari suatu saham itu diterjang ya, nggak peduli dia big akun, dia nggak peduli big distribusi, big dis itu memang dimanfaatkan malah seringnya dikerek sama bandar, guys. Gitu. Karena mesti dihindari sama retail. Nah itu momentum juga, gitu ya. Caranya gini, bagaimana kita tahu bahwa big distribusi itu dikerek? Ya nilainya bisa naik tinggi itu saya akum gitu guys ya. Kalau ya nggak berkehendak mau mau akumulasi balik atau buyback lagi, itu nggak bisa naik tinggi gitu ya. Itu kuncinya di situ. Oke. Kemudian mesin kita lihat nih mesin kita lihat nih, mesin. Nah ini mesin 17.000, top 3-nya 35, top 5-nya 35. 11%, 23%, 20. Katanya adalah 23%. Oke. Small akun, big akun. Nah, nilainya kalau negatif akumulasi ya guys. Oke. Pemainnya kita lihat nih. Ada EP, ini motion trade itu ya. MNC, MNC Sekuritas, kemudian YU, AK, gitu. Ini kita asing sama bandar, PMO-nya, bandar Murni itu ternyata searah ya. 45 derajat ke atas ini. Ya, ini tinggal nunggu waktu aja guys. Ini mesin ini ya. Nah, itu rutin nih mesinnya. Bagus ini ya. Ini nanti bisa arah 2 kali. Gitu, kira-kira gitu ya. Cara menilainya ini. Oke, kita cek ke proximnya yang gross. Apakah ada siluman? EP ke EP normal, YP ke BI, CCYP, AKRO, U masih aman ya. Oke, kita balik ke trading view-nya. Kita tulis mesin. Coba kita lihat mesinnya guys. Nah, ini mesin ini ternyata betul sudah berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dominan buyer berarti lagi akumulasi ya. Ini terakhir terlihat BPA-nya udah membuat 2 tangga ya. Power bank-nya dapat juga ya. Ini ada gold flag, ini ada green flag ya. Tapi masih di bawah, masih downtrend ya. Besok jika dia langsung inflow di line yang kuat, banyak yaitu momentumnya. Ada volume masuk dan inflow besar ya. Langsung ikut aja, nggak usah banyak babi bu. Ketinggalan momentum lagi nanti kalau banyak babi ibu ya itu. Oke, terus lanjut lagi kita screening VPA 3 tadi dapat NCKL. Nah, oke, ini kita lihat nih NCKL. Ini gimana nih NCKL nih? Wow, kan gitu aja ya. Wow, pada overlay-nya arah 90 derajat ya, hampir 90 derajat ya. Nggak 45 lagi. Kalau 45 kan agak landai, ringan-ringan gitu ya. Ini 90 derajat. Current flow-nya juga 90 derajat. Ini bandar volumenya tanpa putus ya, hijau terus semua. Kemudian net volume-nya hijau. Net volume price-nya juga hijau. Nah, ini hijau. Nah, ini ya, bagus ya. Kita lihat ke trading view-nya. Kita lihat NCKL. NCKL. Oke. NCKL ini, nah ini ternyata masih downtrend. Nah, ternyata masih downtrend. Tapi ini namanya setengah A. Setengah A itu A, A1-nya belum kebentuk di atas subtrend ya. Ini nanti kalau udah mendekati ini udah tembus MA birunya, tembus MA merahnya, ada kesan beli. Ya udah kalau mau swing ini momentum banget, ngikut aja. Bleng gitu. Nanti sepertinya ini bentuk jadinya seperti ini. Nah, ini kan crossing ya antara MA merah dengan MA hijaunya.
Nih pada saat momentum naik dia crossing des gitu beli. Udah ngikut bleng gitu beli. Udah di rambut sampai dia uptrend. Sama kasusnya seperti ini di sini ya. Ini gitu ya caranya gitu ya. Nah ini wajib nih nanti kalau besok udah ada urusan beli, udah langsung ngikut beli aja ya. Wajib MM ya. Pastikan besok VPA-nya hijau dulu guys. Itu ya. Oke, paham ya. Udot untuk gradasinya gitu. Ini sudah mau bikin 4 anak tangga. Nah, kalau udah masuk di sini udah dapat berapa persen? 955 sekarang ditutup dengan 1050. Lumayan kan dapat 10% gitu ya guys. Ini apa tandanya? Signal B kecil dia belinya di support. B kecil ini setelah muncul koreksi ya, paham ya? Ingat-ingat ya. Nih, setelah koreksi nggak usah perlu takut apalagi blue dot teman-teman ya. Dominan bayar udah ngikut aja belum 100 juta. Udah dapat 10 juta 4 hari. Itu ya. Gampang ya. Itu. Oke. Terus dari screener PPA 3 tadi kita cuman PPA 3 dari IASG cuman dapat berapa ini? Jumat kemarin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ini kita update market sama hasil screening kita yang PPA 2 dan PPA 3 ya. Gitu ya caranya cari cuannya. Nggak usah bulat-bulat, terus nggak usah narik-narik garis. Simple ya. Simple banget. Oke. Kemudian pokoknya ada B di bawah dari support-support ikut masuk. Ingat. Jadi jangan jangan mehong. Apa ya istilahnya? Jangan jangan diem aja. Ini loh. Dari sini loh, dari 955 nggak usah takut. Ada B-nya ini loh, PPA-nya hijau. Dari koreksi retrace goal ini, budot ini. Udah ikut aja sini, udah diemin. Udah dapat 10% lebih loh guys di NCKL itu dari 955. Kan lumayan toh 4 hari dapat 10 juta. Uangnya sampai tuh 4 juta. Ya, 10 juta, misalkan 100 juta. Kalau 10 juta kan 4 juta. Hmm, 400 ya kalau dari 10 juta ya. Lumayan kan? Gitu. Itu ya teman-teman ya. Terus saya tunjukkan, jangan takut teman-teman udah dari spot, dari koreksi keluar B, udah masuk aja ngikut ya. Nggak usah tarik, bingung-bingung, alah bikin-bikin coding-coding gitu. Bukannya teman-teman itu bukan goalnya teman-teman, ini pokoknya oleh duit gitu loh ya. Saya tekankan lagi. Bang boleh nanya? Gimana Pak? Ya Bang, gimana? ya Siapa Alwan, ini? Alwan Bang, Lawawang, Wawan. Ya gimana? Ini kalau misalnya kayak NI, NCKL ini, kalau misalnya tadi saya masih kurang paham terkait dengan ini kan udah masuk B ya Bang ya. Misal nih besok saya beli, terus targetnya itu seperti apa Bang? Saya masih kurang paham untuk targetnya ya. Target. Targetnya tinggal ditarik aja toh candle yang sebelah kirinya yang tinggi itu support resistennya gitu. Nah ini kalau dia kan misalkan gini ya udah masuk di base ini ya. Oke targetnya nanti target 1 bisa dalam bentuk persenan. Oke minimal mau ambil berapa persen tergantung lah. Mau 10% apa 5%. Ya udah tarik aja ke kiri itu candle yang di atas kirinya mana yang paling tinggi. Nah ini target satunya di 1030. Kemudian tarik lagi di atasnya lagi. Itu TP2-nya. Tarik satunya. Duanya TP3-nya. Gitu Bang. Bang Awang. Siap, siap, paham, paham, Paham paham. nggak? Ya, nggak usah jauh-jauh Paham ya? berarti Bang ya Serius targetnya ya. paham. Ini nggak usah juga aja. Nggak usah jauh-jauh dulu. Itu dia mulai tembus yang ada beli di sini. Nah ini aku mau swing panjang lah. Ini momentum banget ya kalau dia sudah tembus MA MA merahnya sudah di bawah MA hijaunya tembus. Ya udah dapat jackpot itu udah simpen aja gitu ya guys. Oke, oke, sampai sini lanjut dulu ya. Nanti Q&A-nya. Oke, nanti nggak cukup nih waktunya. Kita masuk ke makroekonomi. Makroekonomi itu
Yang dipakai toolnya adalah investing.com ya teman-teman ya. Silakan install app investing.com ini investing.com. Maaf bang, udah keluar kabarnya. Memang memang nggak ada, belum. Bentar Oh, ya. Teman-teman bisa ke saya share di grup ya. Nanti di tele ya, teman-teman ya. Kalau gue pribadi pakai Bloomberg Technos kalau buat makro. Bisa Investing. beda-beda ya bahas ini. Investing.com ya, teman-teman nanti install itu untuk makro ya, untuk ekonomi global ya, untuk ekonomi global ya. Intinya cuman The Fed Amerika sama Gold Spot itu aja yang paling rame. Itu ya teman-teman install investing.com ini sedikit saya. Nah, nanti saya ajari caranya screening live-nya ya. Di mana nah itu trading view ya, trading view. Nah, ini di sini nih. Oke, itu ya teman-teman ya. Install investing.com. Nanti teman-teman lihatnya cuman pasar itu ada indeks, kemudian ada saham, ada komoditas. Nah, yang biasanya sering dilihat itu adalah di komoditasnya. Oke, di komoditasnya cara bacanya teman-teman, cara bacanya. Nah, komoditas. Nah, itu emas, gold spot. Nah, gold spot itu artinya per try on-nya, ya, nilai emasnya, gold spot-nya. Nah, itu kalau harga emas itu tergantung harga gold spot sama rupiah. Itu cara bacanya 4387. Berarti satu per try on-nya adalah 4.387 dolar. Oke, SAU bawahnya ada perak, tembaga, minyak dan seterusnya. Oke, itu ya. Coba nanti diperhatikan jika SAU tetap tapi dolar naik, itu harga emas juga bisa naik kalau di Indonesia ya, karena berpengaruh terhadap nilai dolarnya ya, contoh antang. Kemudian yang paling penting itu di sebelah kanan ada titik tiga bawah, itu ada, saya kirim ya, itu di bawahnya ada yang Indonesia ya, itu lengkap sekali ya, ada kalender laba, rilis keuangan, itu ada jadwalnya update sendiri ya. Kalau kita nggak berlangganan RTI, nah itu ya teman-teman, di situ ya. Nah di situ yang penting yang lainnya itu diklik, bawah kanan itu diklik. Yang paling penting adalah K kalender ya, kalender di sini. Nanti diklik bawah kanan Kalau AI ini ada kalender. belum muncul Ya, invest.com ya. itu di Telegram Bang, di Telegram. Oh, Nah, enggak, itu. masih cantuin langsung di Bang. Enggak soalnya AKW beda Oh, nanti. oh iya iya iya. Oke. Tuh, Siap, siap. tuh lihat di chat. Nah, di situ itu saya lingkari untuk ini yang paling penting di sini ya, teman-teman, buat teman-teman yang pemula atau ya baru baru nah, di sini ada kalender tuh. Nah, gitu ya. Udah saya centang di situ kalender. Itu yang diklik. Teman-teman sudah ada yang install ini? Sudah install APK-nya? Belum. Oke, bisa dipraktekin ya sambil praktek. Nah, kalender sini nanti ada, nah ini kalender ekonomi di situ ya teman-teman ya. Itu nanti otomatis sendiri ya. Nanti ada yang bull kepala banteng tiga, itu bedanya di apa sih? Itu bedanya
mungkin dia volatil terhadap ini, terhadap IHSG ya. Nah, nanti coba dicek satu-satu ya. Hari ini ada agenda apa? Yang paling penting itu ya suku bunga, data-data form C, inflasi. Nah, kalau inflasinya semakin tinggi, berarti dia pengaruhnya ke harga emas. Banyak yang safe haven masuk ke emas lagi. Harga emas, kebutuhan harga emas naik, kebutuhan banyak harga emas naik. Ya, oke. IHSG ternyata mampu ini ya, mampu melewati hantaman terhadap perang dagang ya. Cuman shock awal-awal aja, habis itu udah bosen kayaknya. Gitu ya. Di situ ada ada besok agenda besok minggu ini yang paling penting apa sih di kalender ekonomi ya. Gitu. Oh ya, Waidi. Ini ada yang nanya soal Bank of Japan. Ya, Ada yang nanya soal Bank of Japan ini. Kalau naikin bunganya, pengaruhnya terhadap carry trade gimana? Bank of Jepang. Iya. Ini sih, kalau gue lihat-lihat ya, kalau memang pinjaman naik ya berarti laba turun harusnya. Kalau misalnya Hmm. Bank of Japan emang naikin interest rate mereka, satu Hmm. hal yang semua orang harus perhatiin tuh satu elemen di fundamental, namanya debt to equity ratio. Kalau Ya. misalnya utangnya gede, itu bisa terkena beban bunga lebih besar itu. Jadi profit sama prospek earning per share ke Nah, depannya itu bisa turun. Sama ya harga itu. saham bisa ketekan ya. Berarti kayak bank-bank Ya itu tertekan. dalam bahaya sebenarnya. Bisa turun harganya, unblock tiba-tiba itu bisa terjadi. Oke. Jadi kalau emang lagi kayak gini sih, yang saya kasih saran sih cari saham dengan debt to equity ratio yang di bawah 1. Hmm. Soal tuh yang paling gak terkena sama Bank of Japan punya interest rate. Itu aja sih saran Oke. gue. Ya. Oke. Itu ya sedikit eh ntar lagi ke Q&A. Nanti bisa dikembangkan sendiri teman-teman di explore. Oh, ini toh yang dimaksud untuk informasi-informasi global ya. Ada berita, ada ini. Yang paling cepat ya saya pakai investing.com ya teman-teman di situ. Oke. Itu inti dari pertemuan malam ini. Tadi jangan lupa pada saat yang ini yang untuk ini ya guys, yang untuk global sebenarnya nggak begitu penting ya. Yang paling penting ini. Tapi itu juga bisa mengarah kemana sahamnya naik ya. Penting juga ya. Ini ya teman-teman. Ini yang contohnya NCKL, BPA hijau, ada warna B, habis dari support ya udah ikut masuk aja udah gitu ya. Nggak perlu takut teman-teman. Udah nggak nebeng aja. Selamat mendaki. Pasti pasti cuan deh. Simpen berapa hari, 3-4 hari kan udah berapa persen itu. Gitu ya. Oke teman-teman, ini saya buka Q&A. Silakan. Ayo, open mic. Perkenalkan namanya dulu. Punya pengalaman apa? Terus yang masih meraba-meraba atau masih belum mantep yang mana ya, teman-teman. Silakan tanya. Yuk. Mas, aku izin nanya dong. Ya, siapa ini? Mas Iya, Ega. Ega Mas. Oke, Jadi oke. Gimana, eh, Mas? kalau yang untuk swing mingguan gitu kan relatif udah clear ya Mas ya. Jadi Udah clear? beli Iya, itu pas pinter. di B Ya. kecil, Mm-mm. Dari terus jual support itu kan atau mm-mm. dari yang dari uptrend, oke. Mm-mm. Terus? Nah, yang masih bingung tuh untuk ODT Mas. Jadi kadang ODT ya. pas lagi live trade itu Mm-mm. ada muncul beli besar. Terus kadang ada gold Iya, flag juga tuh. Tapi iya, di beberapa waktu kemudian kayak diguyur gitu Mas. iya. Nah, Nggak lihat tiba-tiba sahamnya juga ya. eh, Iya, ya kadang dari gold berubah jadi putih. iya. Terus kadang Ya beli itu namanya besarnya juga proses kadang kalau hilang lagi ODT tuh. begitu, memang Nah, gitu. Lah itu harus butuh trading view nah betul. yang real time gitu. Gimana ya caranya ya? Nah, pertanyaannya tuh ini Mas, kapan kita
di kondisi yang tadi tuh Mas, pas ODT kayak gitu, kapan kita CL, kapan Nah, kita AVG down, nah, nah. atau kapan kita hold gitu Mas, Ya. yang masih bingung. Oke, yang pertama satu, Mas Ega pakai time frame berapa kalau untuk ODT? Ini mau beli pagi jual sore apa untuk scalping? Mau ngambil berapa persen sih? Coba saya tanya. Mau ngambil berapa? Iya, Jujur aja. biasanya untuk ini sih Mas, sehari sih. Jadi nggak dibawa Ya, inap gitu Mas. Tuh. nggak apa-apa. Biasanya biasanya sih eh, returnnya minimal di apa? Di 5 sih, 5%-an gitu. 5%. Ininya harapan ya, itu harapannya Iya, ya. iya, iya. Terus pakai time frame berapa? Biar nggak keguyur. Nah, kalau untuk Nah, itu. ngelihat yang si beli besar atau si gold flag-nya itu biasanya sih pertama ngeceknya tuh di time frame harian tuh Mas, Mm, 1D. iya, 1D. Nah, tapi juga sering ngelihat di time frame 5 menitan Nah, buat ngelihat kalau trennya yang tuh. sebentar, kalau yang 1D saat dia keluar beli itu posisi sudah tinggi, delay juga. Artinya gini, Hmm. eh, kita antisipasi sebelum keluar beli besar, ya kita harus bisa masuk, gitu, Mas. Caranya gimana? Oke. Nah, gitu. Caranya gimana? Caranya ya harus lihat running trade, volume, dan frekuensi. Berarti Masnya harus screening screening live untuk supaya beli besarnya sebelum keluar itu gimana. Nggak bisa. Jadi kalau sudah keluar beli itu eh, Masnya harus punya conviction, harus punya keyakinan. Nah, ini bisa balik lagi nggak? Nah, gitu caranya, Mas. Kalau kalau Mas, eh, misalkan sahamnya apa oh, ya? Kalau ini tidak berlaku untuk kalau saham gorengan ya, Mas ya. Itu hmm, makanya tak sarankan cari yang ada asingnya, yang apa ya, algoritmanya atau ritmenya itu pakemnya itu bisa diikuti. Kalau yang gorengan itu volatil banget, itu memang bagus-bagus chartnya. Nah, tapi kita nggak tahu nih. Kita harus harus baca juga bid overnya, perilakunya, bandarnya. Oh, pemainnya ternyata si lokal. Hati-hati juga, nggak bisa dibuat cepet-cepetan gitu. Tapi kalau kita yakin, yakin ya besok. Pokoknya pastikan VPN-nya hijau sedikit gitu aja. Oh ini udah after ini ikut gitu dari bawah. Jadi artinya jangan FOMO gitu Mas. Kalau saya gitu. Jadi Mas harus pakai time frame yang 3 menit. Ya, biar 3 menitan lah. Jangan 1 menit. 1 menit itu banyak false-nya. Gitu. Tuh Mas, tiga sorry, menit ya saya Mas ya. masuk lagi Mas. Kalau misalkan si dot biru itu Mas ketika live trading, itu mungkin berubah jadi Hmm. merah nggak sih Mas di hari yang sama gitu? Eh, bisa juga. Bisa kalau menang yang jualan. Misalkan misalkan di jam 11 gitu ya, oh dia blue dot, apa Hmm. namanya, gold flag gitu. Tiba-tiba di sesi duanya Bisa. jadi red gitu. Bisa ya Mas ya? Masih dinamis itu datanya. Kan masih Hmm, dinamis itu iya datanya. iya. Gitu. Tapi kalau kita udah berangkat di bawah kan, conviction kita, psikologi kita kan dapat. Aman aja kan, oh biarin lah. Aku nanti paling ngambilnya 3% ini. Hari ini memang Mas kan respon market nggak banyak yang dominan bayarnya ternyata. Gitu. Harus dipertanggap di situ. Sekali lagi, trading itu adalah sebuah eh, profesi ya. Nah, namanya profesi berarti butuh apa? KTP ya. KTP itu keputusan tindakan pekerjaan. Nah, kalau mau ODT, berarti keputusannya harus cepat hati itu. Kalau swing agak ya slowly lah. Tapi kalau ODT harus cepat keputusannya. Keputusan tindakan pekerjaan. Keputusannya gimana? Oh, kondisi market gak bagus. Ini banyak yang jual, harga-harganya banyak yang jual. Oh, berarti aku harus cepat keluar ini. Kita ngambilnya sedikit. Berarti apa? Keputusan tindakan berarti kita harus cepat-cepat haki. Nah, pekerjaannya apa ya, mencet yang haki itu gitu Mas. Tapi kalau oh ini marketnya bagus nih, hijau, terus responnya bagus, frekuensinya tinggi, ya udah kita dapat nih paling enggak 5%. Gitu ya Mas ya.
Itu ya Mas Ega ya. Mas terakhir mungkin Mas tadi Nah, terkait gimana? sama CL Mas. Nah, Heeh, misalkan nih kita masuk nih lagi bagus nih ya ya, apa heeh, gold flag gitu, blue ya, dot. perfect. Heeh, Masuk kita di bawah ya, sebentar ke atas, tiba-tiba diguyur lah gitu ya. Nah, heeh, tapi kan kalau yang Mas Wahyu sering itu, oh tunggu aja nanti juga mantul lagi gitu kan. Nah, cuma kan iya. kita kan nggak punya indikator itu gitu ya. Nah, kalau pakai eh, trading view yang kita punya nih Mas, itu gimana tuh Nah, kita nentuin, oh ini mah kayaknya nanti bakal mantul lagi deh, atau oh ini mah cut loss aja gitu. ya kalau aku berdasar info yang masuk Mas pakai Trade itu infonya berapa sih sebelumnya nih. Terus kemudian kira-kira ini apa ya nama istilahnya ya convictionnya ini manggung nggak ya misalkan sektor emas misalkan oh manggung kalau manggung ya rame berarti rame ya paling ya tetap nanti yang dimainkan ya ini aja gitu sektornya misalkan Hmm. jadi kan misalkan hari ini sepi banget terus kita udah masuk ke NCKL gitu NCKL dibawa turun nah bentar lagi ya balik lagi gitu harus punya keyakinan Berarti gitu di satu hari itu harus pinter-pinter cari sektor apa yang lagi manggung gitu ya Mas ya. ya itu biasanya di yang lagi manggung apa itu pendekatannya satu ya bisa seperti itu. Kemudian pendekatannya lagi bisa punya info insider mungkin ini punya project nih kepentingan apa. Yes. Itu kelihatan kok Om Omega. Tapi gini, Oh, gini oke. kelihatannya gini. Pada saat pertama tuh terus gitu banyak info. Tet, tet, tet. Nah itu kelihatan naik tinggi tet, gitu. Nah kan biasanya kalau tungguin koreksi, rasio bagus gitu kan. Tungguin koreksi deh. Nah kita di sini aja. Nah itu pakai 3 menitan. Hmm. Terus ini pasti nanti dibawa naik lagi. Itu yang kedua pendekatannya bisa pakai time frame yang seperti ini 3 menitan lagi. Nah ini, nah ini loh. Ini loh Mas, Mas Ega. Selama dia nggak nyebrang ke MA merahnya, udah aja dia masih ke sini, masih bermain di Hmm. atasnya sini, gitu Mas. Iya, iya, oke, oke. Masih Oke, oke. volatil di sini, masih bermain dinamis di sini. Gak perlu takut, Mas Ega. Nah, kalau Iya, udah iya. masuk Kadang tuh nyebrang sini dibawa tinggal turun. CL kalau gitu. Oh, nah ini ternyata nggak punya responnya gitu. Iya, kadang Iya. soalnya suka panikan gitu Mas. Jadi kadang Nah, itu. masuk, wah ini kayaknya masuknya Makanya ketinggian, dibawa turun, makanya tak buatkan ini CL. teman-teman ini bisa dipakai untuk supaya nggak panikan gitu. Iya. Udah tenang aja, Oh, yakin aja kalau gitu kita kembalikan. Udah kalau emang anu yus tak inepin satu modal lagi untuk yang besok masih ada satu gitu. Kalau nggak gitu ya kalah terus. Itu Mas Ega. Gitu ya, tolong oke, dibuka di sip. 3 menitan atau 15 menitan. Kalau dia masih di atas MA merahnya, tenang aja gitu. Kayak lead kemarin ya, lead kemarin itu kan tak suruh masuk. Hati-hati ini belum. Coba kita cek 3 menitan ya. Pas Jumat kemarin kan kita masuk lead nih nyopet lead. Nah ini kan kemarin di sini nih. Nah ini pas kita masuk 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 masuk. Yang ini, oke rasio masih bagus. Yang proses kan, masih MA hijaunya masih di atas MA merahnya. Nah ini sudah 2 hari arah naik tinggi. Udah cepet-cepet ini di sini NTP. Nah ternyata langsung longsor di sini. Udah nyebrang ini. Udah laju aja di sini ya. Kita keluar nih semacam ini. Candle pertama pada saat puncak dia kok merah, cepat keluar di sini. Oke, walaupun rasio masih bagus, kita nggak ada yang tahu gitu. Karena pertimbangannya ini sudah impul, udah tarikan 2 kali gitu Mas. Yang lead kemarin ya. Tapi kalau yang belinya di bawah sini, 3 menitan, belinya di bawah sini, ya tenang-tenang aja, seapes-apes sih kan masih dapat cuan. Paling apes ya PEP gitu aja. Dikembalikan gitu ya guys, teman-teman. Biar tenang kita. Nah, ini 3 menitan kan VPA-nya tinggi, tek gitu. Tarik ke tinggi sini udah. Habis itu konsolidasi, masih dinamis ya berproses. Ada VPA hijau, merah. Terus tapi kan kita udah dapat dari sini nih, tek tarikan ini. Udah di sini. Siapa-siapa sih dari sini nih kita maunya arah sih dapatnya lah. Ternyata deset. Nah, kita kan masih dapat 18% dari sini kalau mungkin masih tetap cuan gitu, walaupun telat TP gitu. Gitu ya Mas Ega ya.
Oke. Sudah, Mas Oke, Ega, ada lagi yang mau ditanyakan? aman Mas, mantap, Oke, mantap. Terima kasih. aman ya. Semoga sukses ya. Tak doain jadi konglomerat. Bisa kok. Amin, amin. Ya, ada yang lain? Ya, amin, amin. Ada yang lain, teman-teman? Ayo, Saya Bang apa mungkin sudah ya. pada canggih? Belum, belum. Ini masih kosong ini. Bang, saya kan mengikuti eh, stop yang jenengan ya. Iya, Di situ kan banyak tuh rekomendasinya. Saya tertarik sama rekomendasinya yang mutu, Bang. Kok yang eh, apa? mutu, emiten mutu. Iya, iya. Ah, Itu bisa dibahas nggak, Bang ya? Ke mutu ya. ininya, iya. Hmm. Kenapa ya? Bandarmologinya. Oke, kita cek Di dari situ kan bandarmologinya. di situ kan mengatakan akan mengikuti Iya, menyusul inilah apa ya iya. Sochi ya menyusul Iya. Sochi di angka 500 kalau nggak salah. Hmm. Iya. Nih, tanggal berapa ya kemarin tuh ya? Kita lihat ya. Ini kita dapat satu satu 10 hari ya, 20 hari, 19 hari ya. Oke. Hmm. Kalau saya itu melihatnya gini, eh, hidden gem ya, artinya gini. Ini kan sama seperti mutu ini lihat apa sih sebenarnya mutu ini ya. Oke, kita lihat ya. Kita katakan ya. Mutu Agung Lestari. Mutu catnya. Kemudian kita lihat analisisnya. Oke. Melihat dari si ke depan ini yang terkait sama sertifikasi ya Mas ya, mutu ya. Ya kan? Ya, betul. Sertifikasi EBT kan, mutu itu. Pekerjaan ya. Nah ini. Kemarin saya mendapatkan insight dari apa ya? Kalau saya itu apa ya terbesit kemarin itu ada project di mana mutu itu, nah ini insidernya, mutu itu akan menjadi pemain utama dari sertifikasi untuk EBT. Entah itu yang nanti, kan ini kan kayak Konglo ini juga belum punya ya badan sertifikasi untuk kelayaan kelayaan operasional untuk EBT kan itu untuk Agung Lestari ini. Jadi bandar itu juga apa ya istilahnya eh, lebih tahu duluan nantinya. Pada saat itu, nah ini kenapa kok lagi turun terus? Nah, memang barang ternyata itu itu Mas. Nanti tak pastikan dulu ya chatnya apa ya, lupa aku. Itu ya Mas Lawang ya. Siap siap Bang. Oke. Saya juga penasaran insight-nya. Pertama Iya. penasarannya itu nemunya karena apa gitu. Nemunya Mm-mm. karena apa terus nembaknya di akan menyusul Sochi karena apa gitu. Iya. Tapi kan kemarin sudah sempat jualan kan yang waktu ke atas kemarin yang 3 detik dapat berapa itu teman-teman 13% ya. Gitu. Itu ya nanti tak carikan ya ininya, insight-nya ya untuk ya. Siapa? Ya, ada yang lain selain Mas Lawang? Ya, Mas Lawang toh. Mungkin Yang ini lain yang gimana? terakhir ya, Widi, ada satu pertanyaan doang sih ini. Cara baca Iya, rasio gimana nih? Tapi lebih tepatnya gini nih, yang ditembak ini. Kalau 1/10 dibanding sama -1/10 itu gimana? ya. Jadi gini, untuk kalau saya bilang 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 3/1. Lah itu teman-teman tuh harus harus peka ya, harus paham ya. Kalau itu maksudnya itu ini. Ini kelihatan nggak, Iya, Bang? kelihatan notepad kan tuh. Boleh Aku mungkin pakai boleh notepad diketik ya. terus di sandi grup itu Ya, biar oke. jelas semua. Langsung gak ada yang tanya lagi. Ya, tak besar ya. Biar langsung semua orang paham. Ini misalkan saya melihat
BRMS gitu ya. BRMS itu ternyata penjualnya itu nilainya berapa ya itu ya? Kisaran 2 juta. Nah, misalkan penjualnya 2 juta. Terus eh, misalkan berarti kalau gini BRMS itu misalkan -1 dibagi dengan 2 gitu. Berarti artinya penjualnya 1 juta misalkan. Terus kemudian yang 2 itu eh, yang ini juga penjual dengan penawaran juga. Pen- Ya sama-sama penjualnya juga ya. Penjualnya berarti 2 juta gitu. Penjual 1 juta dibanding dengan ada penjual lagi pada saat transaksi itu yang sudah terjadi jualannya itu 1 juta, tapi ada penjual lagi senilai 2 juta. Nah, belum terlihat pembelinya itu ya. Kalau misalkan BRMS 1:2. Nah, artinya ini sudah ada mulai pembeli ada sebesar 1 juta misalkan. Terus penjualnya 2 juta. Ini berarti berarti nilai overallnya, nilai apa ya nilainya? Nilai kekuatan naik masih berapa persen ya? Nah, kalau 1:2 itu berarti kekuatan naik itu sebesar udah bagus ya berarti ya 50% lah itu. Kalau konsisten ya, konsisten terus. Kalau konsisten bisa kekuatan naiknya 50%. Nah, kalau penjual 1 belum muncul pembelinya, belum positif, penjualnya 2, itu ya bisa naik. Tapi kekuatannya naik itu, kekuatannya, kekuatan naiknya itu misalkan 30% sampai 40%. Nah, ini bisa naik, tapi butuh waktu agak lama. Butuh waktu, bisa naik, butuh waktu agak lama. Nunggu prosesnya itu lama, karena kan masih banyak yang jualan gitu loh. Pembelinya nggak ada sama sekali. Nah, tapi tiba-tiba bisa menjadi 1:2 setelah proses. Ini juga proses ya. Proses nggak pada saat itu dinamis juga. Ini data dinamis ya guys. Rasio trade ini data dinamis. Oke, data dinamis ya. PLMS -1/2. Nah, aduh, jelas nggak aku pilih. Gitu pada saat kita scalping atau ODT ya. Iya. Artinya penjual 1 juta, terus ada penjual lagi, lain ya juga 2 juta gitu. Gitu, penjual lain. Jadi tumpuk penjualnya telah gini kalau di pasar itu nunggu pembeli. Belinya tapi mas ekonomi kan eh, lama barangnya sedikit kan jelas naik cepet ya. Nah itu loh seperti itu loh. Seperti beras 1:2 misalkan. Yang beli 1 juta, penjualnya 2 juta. Masih ada kan pembelinya. Oh ini loh pembelinya stand ya.
Tapi jika sudah mulai ini kekuatan nah, dibanding dengan kekuatan penjualnya sama 1 juta dibanding 1 juta itu berarti pembelinya tambah meningkat guys. Pembeli tetap 1 juta, penjualnya 1 juta. Berarti nilai eh, penjualnya kan sudah mulai berkurang tuh dari 2 juta menjadi 1 juta kan sudah mulai ya. Prosesnya itu kan berjalan apa ya kiri kanan. Jadi yang pembelinya sudah mulai naik, penjualnya sudah mulai menurun gitu loh ya. Tak tulis ya. Pembelinya naik, pembelinya konsisten 1 juta, yang jualan itu sudah mulai habis barang yang jualan sudah habis barangnya atau nggak jadi jualan, disimpan lagi, gitu ya teman-teman ya. Biar enak, nanti biar nggak gagap kalau aku misalkan sebut rasio itu teman-teman udah langsung berani. Tapi teman-teman yang sudah biasa kuping caktu udah pinter dia. Oh, jadi kalau udah sebut 1 banding 2 berarti artinya udah langsung ngakak tuh teman-teman, langsung ngakak, cat, cat, cat. Sama aja kan nanti begitu gagal, -1 langsung keluar dulu. Nah, gitu, harus gitu. Tapi jarang gagal ya kalau aku udah sebut 1 banding 2 atau 1 banding 1 tuh jarang gagal. Jarang gagal. Mesti naik. Karena analisis rasio itu seperti ini. Ntar aku minum dulu ya, guys. Ntar. Pembeli 1 juta, penjual 1 juta. Pembelinya konsisten 1 juta, penjualnya, orang yang jualan itu, penjualnya, ya clear ya, penjualnya eh, penjualnya kalau 1 banding 1 itu penjualnya mulai berkurang, penjualnya jumlahnya mulai berkurang 1 ya, 100% kan kalau dari 2 juta ke 1 juta, berkurang 1 juta misalkan, nah kan tinggal 1 juta, berkurang 1 juta, itu kekuatan naiknya 60%. Nah, ben gampang lah, ben clear lah. Nah, oke. Karena apa? Yang beli 1 juta, penjualnya 1 juta, itu kan masih win-win, bukan win-win solusinya. 50%, 50%, 50-50 ya kekuatannya. Probabilitasnya itu sama, 55, oke. Kekuatannya. Kalau kekuatannya naik, berarti 60. Tapi kalau positif, bisa naik. Apalagi yang eh, berapa kali kasus ya, studi case ya. Itu kemarin yang kita dapat arah BLMS. Di awal kan sudah langsung 1,5 banding 1, 1,5 banding 1, hol, masih bagus, hol. Saya melihat pembelinya itu sudah terlihat. Nah, kemarin dapat arah kan, ayo ngaku. Mata kasih arah itu BLMS yang arah 24% tuh, ayo ngaku. Gak perlu takut-takut teman-teman, gak usah ragu ya. Kalau langsung Boleh chat gagal, tuh yang dapat arah. kenapa? Boleh chat yang dapat arah siapa aja di sini. Tuh ya, pas kemarin tuh ya. Oke, pembelinya 1 juta, penjualnya 1 juta, artinya pembeli konsisten 1 juta, penjualnya kan turun toh, jadi 1 juta. Penjualnya kan turun, 1 juta, kekuatan naik tuh 60%. Oke, paham ya sampai sini ya. Eh, Kemudian, ada yang nanya YD, karena iya, namanya Philip. Dia bilang supaya lebih jelas penjual tuh yang done atau penjualan tuh yang offer. nggak tahu ya kalau itu, aku nanti bingung nyarinya. Pokoknya pembeli 1 ya. Oke. Kemudian, pokoknya ini dulu aja ya. Oke, kemudian untuk misalkan BRMS
2:1 misalkan. Berarti misalkan pembelinya 2 juta, misalkan ya 2 juta. Berarti penjualnya berapa? 1 juta. Oke. Berarti ini kekuatannya, kekuatan naik makin tinggi ya. Kekuatan naik menjadi 70%. Gitu ya guys. Makanya aku bilang, ini 60% bisa arah. Nah gitu. Kekuatan naik 70% ya. Ini nggak perlu waktu lama, udah cepet ya. Jadi time-nya berkurang. Time-nya berkurang. Time-nya semakin singkat. GPL nggak pakai lama. Oke. Terus misalkan PLMS 3:1 ya udah. Wes jelas ini kekuatan naiknya udah 80%. Yang PLMS saja 1,5 banding 1 bisa arah. Gitu. 3:1. Berarti eh, pembelinya 3 juta misalkan. Pembelinya 3 juta. Pembelinya 3 juta. Terus penjualnya ibaratkan gitu ya. Asumsikan, diasumsikan gitu ya. Oke. Ini kekuatannya. Ini kekuatannya. Kekuatan naiknya sudah 80%. Ya. GPL juga ya. Nggak pakai lama. Itu ya teman-teman ya. Kalau saya sebut masih min 1:10 lah. Itu berat banget itu. Udah nggak bisa di scalping atau nggak bisa dibuat ODT. Ya masih jualan banyak. Tapi apakah bisa naik? Bisa ya teman-teman. Tapi ya agak was-was. Kurang mantap gitu loh rasanya. Gimana gitu loh. Mengarahkan itu teman-teman nanti. Enggak ya. Gitu ya. Makanya pas pada saat keguyur apa-apa itu sebenarnya ya kalau misalkan salah pilih pas keguyur itu ya udah di swing aja nggak apa-apa masih tak cek itu tekniknya masih oke. Kayak kasusnya mahal keguyur. Udah lah membalikkan butuh waktu cuma 1 minggu. Oke, langsung cuan luber-luber. Yata juga gitu. Nggak masalah. Gitu. Hmm. Halo, Pak. Gitu. Iya Pak. Gimana Pak? Siapa ini? Pak, nama saya Christopher Peter, Pak. Iya. Cara ngelihatnya itu pembeli 3 juta, penjual 1 juta dari mana, Pak ya? Oh, kalau saya itu biasanya dari Apa? baca cepat, ratingnya dari dan detail bisa, broker sumari bisa itu di situ dan detail di situ. Oh, dari broker summary gitu berarti ya? Ya, order book itu di situ. Oke, oke. Gitu ya. Coba dicari di situ. Oke, oke, thank you, Pak. Ya. Izin Pak Wahyudi bertanya. Iya, Mas. Nah, saya Nopel Pak Wahyudi. Iya. Ya. Ini Pak Wahyudi mau nanya tentang garis merah dan garis biru itu. Biasanya kan saya suka trading eh itu MA2 apa MA20, MA50, MA100, MA200 itu seperti itu. Iya, jadi satu di situ. Oh iya Gitu. siap-siap. Soalnya kemarin Iya. saya rata-rata melihat kalau Hmm. harga dari penurunan itu suka mantul di MA misalkan MA 200, MA 100. Betul. Pas momen saya juga dari Iya. stock bid oh ini berarti ini yang ngambil dari MA 200 misalkan. Iya. Ah, Pembalikan harga itu pasti ke sana dulu kayak iya. kemarin koal. Kayak Ah, kemarin koal kan ada di paling bawah MA berapa ya 200 kalau nggak salah paling bawah. iya. Pasti Betul. mantul dulu tuh. Mantul dulu. Deka Pasti mantul mantul ya dulu. jebol itu. Betul. Iya, seperti itu kalau Betul. dari temperance 1 hari itu. Iya. Oh, seperti itu berarti ngambilnya Iya. yang merah Ah, sama yang biru dari gitu. MA moving average. Oke, 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 oke. Ya, jadi Yang kedua, ya, tidak. jadi Mas Novel itu nggak usah susah-susah pakai apa ya MA Oman itu udah tak jadiin satu mulai dari Iya, yang iya, time iya, frame iya. panjang terus hampir panjang terus kemudian naik ke berikutnya yang agak pendek kemudian sampai uptrend A5 MA2 yang gitu. Iya, betul, betul. Ya. Saya membandingkan kok ini persis sama ya sama MA yang 20, MA 100, MA 50 Iya, sama memang
Ya itu memang MA itu, Mas. Itu. Iya, 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 iya. Iya, makanya saya pelajari, oh ini mungkin sama, jadi ngambilnya di sini juga di Fibonacci kan gitu kan. Ya, Fibonacci-nya ya di situ-situ aja kalau pakai ilmu Fibonacci ya wis mantulnya ya di situ-situ aja bandar itu. Tahu Betul, kan? betul kan saya juga Iya, tahu. iya. Ya, yang untuk ranking rasio itu yang barusan juga saya lihat dari bid dan offer hampir sama itu. Apakah emang rasio itu diambil dari order booknya running trade? Ya, bisa dari situ. Bisa kan kadang-kadang saya juga melihat ini. Oh ini rasio ini pas dilihat sama saya misalkan Maha ini rasio ini dilihat dari running trade order book stop bid hampir sama ya Mas ya, gitu ya. Iya. Cuman cuman yang punya Pak Wahyudi itu kan langsung satu banding Ya, dua, jadi enak asumsi. langsung jadi enak saya oh ini udah saya masuk di sana gitu. Iya, iya. Gitu ya. Emang gini ya, pas emang sebelum tadi kayak BRMS -1 dibanding 2 itu kan saya gini, misalkan Pak Wahyudi BRMS itu menyebutkan -1 banding 10. Tadi sana kan butuh proses ya, mau ke -2 juga ya, Iya, -1 iya, -2 iya. bandingan Proses. juga proses. Tapi Ya, lama ada kan? seperti itu. Nggak aku pilih untuk kalau Seperti itu. Betul, betul. ya. Tipe lama emang butuh proses juga. Memang betul kata Pak Wahyudi itu butuh proses. Nah, Proses itu. kalau saya suka nunggunya ya udah minimal 1 banding 2 aja saya udah Ya. masuk gitu. Oh iya, 1 banding 3 itu aja masuk aja ada pembeli kan. Iya. Oh, ini ada pembeli. Iya. Udah. Iya. Itu Siap, paham oke ya. dah. Pokoknya overall positif aja udah ikut gitu. Jadi cepat nanti Siap. prosesnya naiknya itu. Kalau kita Siap. keroyok tambah cepat lagi. Misalkan 1 Oh banding iya. 3 begitu satu grup masuk plek itu udah langsung ganti jadi 1 banding 2. Langsung kepancing satu IHSG, satu market semua kepancing, akhirnya langsung jadi 1 banding 1, 2 banding 1, 3 banding 1, gitu. Betul. Iya. Kekuatan. Soalnya gini Pak di cuan kita. sini. Iya, di sini kan banyak member yang baru, kasihan tuh harus baca dulu rasio yang kata tadi emang betul kata Pak John harus diulangi lagi lah gitu karena memang di sini banyak yang member yang baru gitu. Betul. Iya. Saya juga harus saya juga Yang penting cuan ini dulu Recording lah. stopped. Yang penting cuan Siap. dulu. Nggak usah mikir Oke. rasio. Biar aku aja yang pusing. Ya. Gak bakalan dikasih tuh rasio dibeli 150 juga gak bakalan dikasih kan.